Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bil mulki maliknil quluba bi asriha. Wa bir rusli arsilni rasulan tawadu'at. Sa'altu bi aynil izzi ya rabbi nazratan tu'izzu biha qadri wa bil izzi urdifat. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para guru, para ustaz, para hujjaj, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah solat isya yang dilanjutkan insyaallah dengan solat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita telah laksanakan dan akan kita laksanakan sampai akhir Ramadan, bahkan sampai akhir kehidupan kita, insyaallah akan dicatat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah sebagai amal-amal ibadah yang Allah ridho dan akan mengantarkan kita menuju surganya Allah kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin, bersyukur kita kepada Allah atas izinnya lah, atas berkat karunia berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, malam hari ini kita sampai pada malam yang ke berapa? 21. Ada yang pura-pura enggak tahu, padahal dari awal dia sudah bikin status. Puasa baru sehari udah bikin status, lebaran tinggal 29 hari. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ini malam kita masuk malam ke-21 yang artinya dalam ajaran Rasulullah, dalam istilah ajaran agama kita, ini namanya disebut dengan Ashrul Awakhir min Ramadan. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, insya Allah Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah tetapkan iman Islam kita, sehingga kita akan selesai akhir Ramadan bisa menyelesaikannya dengan berbagai amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan insya Allah ini yang akan menjadi bekal kita nanti di yaumul qiyamah, ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini mohon maaf, beribu maaf, saya lupa kalau ceramah di tempat ini ada judulnya, ada temanya. Saya barusan tanya sama Ustaz Syarif, kayaknya ada judulnya. Iya. Judulnya apa? Judulnya serem. Saya bilang, serem apa judulnya yang serem? Bekal kematian. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin menggambarkan begini. Yang namanya mati itu kita pulang. Kenapa? Karena di dunia ini dari sejak kita lahir, kita sesungguhnya sedang melakukan perjalanan menuju akhir kehidupan manusia yang disebut dengan kematian. Maka ketika ada orang yang meninggal dunia, kita selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Raji'un itu rojaah, kembali. Maka kalau ada orang meninggal dunia, itu di masjid diumumin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah. Pulang apa balik? Pulang. Saudara, ini kalau besok 2-3 hari menjelang lebaran, banyak orang yang pulang kampung. Ini biasanya kalau orang pulang kampung, Pak, itu harus ada persiapan. Minimal ada kendaraan. Kendaraannya ada, bensinnya juga kudu ada. Bensin ada, uangnya juga kudu disiapkan. Benar apa benar? Uang ada, kendaraan ada, oleh-oleh juga kudu. Kalau pulang kampung. Maka semua itu yang disebut adalah bekal ketika kita kembali ke kampung halaman kita. Semuanya harus kita persiapkan. Seandainya, mohon maaf, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pulang kampung, jangankan mobil, motor kagak punya. Jangankan bensin, duit kagak gablek. Bahasa Betawi, kagak gablek. Tahu kagak gablek? Kagak ada. Jangankan buat beli oleh-oleh, bekal perjalanan makan aja nggak punya kita uang untuk itu. Kira-kira sampai kagak ke sono. Kalaupun sampai jalan kaki, kalaupun jalan kaki kita akan mengalami penderitaan sepanjang jalan. Orang-orang makan kita kagak, orang-orang minum nggak punya duit kita kehausan. Bisa jadi dari sini pergi sehat sampai sono kita dikuburin. Kenapa? Bekal nggak punya, penderitaan yang akan kita alami. Maka saudara, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, ini kita semua yang ada di dunia sekarang ini sesungguhnya kita secara perlahan sedang menuju perjalanan kembali menuju Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bekal yang terbaik? Kata Allah di dalam Al-Quran, fatazawwadu, hai manusia, berbekallah, fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang terbaik adalah iman dan takwa. Maka di malam, mohon izin, apa yang kita lakukan adalah kita sedang mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kalau ada orang yang kemudian meninggal dunia, dia kita bilang pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama kali dia singgahi adalah alam kubur setelah alam dunia. Mohon maaf, ada orang yang hadir di tempat ini pernah ke alam kubur? Belum ada. Mau apa kagak? Ini kayaknya kalau ditanya kagak semua. Alasannya kagak siap. Kagak siap kenapa? Karena bekalnya kagak cukup. Maka saudara hadirin, kalau ada orang yang bilang kembali ke tempat peristirahatan terakhir, itu pernyataan yang salah. Karena kuburan bukan tempat peristirahatan terakhir, tapi dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabr, sesungguhnya kuburan itu awwalu manzilin, tempat persinggahan pertama, min manazilil akhirah, dari berbagai tempat-tempat yang akan disinggahi sampai nanti kita ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara hadirin rahimakumullah, ini hadis ini Rasulullah jelasin tuh, fa inna minhu, kalau ada orang yang meninggal dunia lalu masuk ke liang kubur, lalu nih orang selamat dari apa yang terjadi di alam kubur, itu azab, pertanyaan dijawab dengan baik, walaupun pertanyaannya ibarat orang ujian, udah bocor itu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Man rabbuka, pernah dengar? Wa man nabiyuka, wa ma imamuka,
wa ma qiblatuka, dan seterusnya. Sekarang mah mohon maaf ibu, bapak boleh apal. Man rabbuka, Allahu rabbi. Meskipun dia kagak sholat, itu ngapalin bisa waktu di dunia. Tapi begitu nanti di alam kubur, belum tentu. Hanya orang-orang yang sering melaparkan Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang akan mampu menjawab. Kenapa? Karena itu menjadi bekal dia. Waktu dia masih di dunia, sudah dia siapkan. Pak, Bu, mohon maaf, bekal kita itu bukan uang kalau menuju alam yang disebut dengan alam kubur. Meskipun kita sudah siapkin itu uang sebanyak 349 triliun. Ada nggak yang udah ngambil uang negara 349 triliun? Ada. Bapak pernah lihat uang sebanyak itu? Lihat aja belum, apalagi punya. Kalau saya tanya itu 349 triliun, nolnya berapa? Nolnya aja kita kagak tahu, apalagi jumlahnya. Maka bersyukur kepada Allah. Insya Allah bekal kita menghadap Allah bukan itu, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kalau ada orang lalu meninggal dunia, dia selamat dari pertanyaan-pertanyaan malaikat, karena kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, 7 langkah orang yang mengantarkan orang yang meninggal dunia, 7 langkah dia tinggalin kuburan. Itu malaikat munkar dan nakir akan datang kepada manusia yang ada di dalam kuburan, menanyakan tentang amal-amal yang dia lakukan waktu di dunia. Kalau amalnya baik, dia akan selamat dari pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Tapi kalau dia tidak selamat, kata Rasulullah, fa illam yanju, kalau tuh orang kagak bisa jawab pertanyaan malaikat-malaikat di kuburan, lalu dia kena azab, maka fama ba'dahu asyaddu minhu, setelah alam kubur dia akan merasakan alam-alam lain yang itu asyaddu, lebih sangat, lebih hebat ketimbang azab kubur. Saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin bercerita sedikit hadis yang masyhur di kalangan para ulama. Hadis ini saya sering sampaikan kepada jamaah agar bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini bernama Sa'ad bin Mu'az. Umurnya masih 43 tahun, tapi beliau mati dalam keadaan syahid karena tubuhnya karena panah, kena tombak saat beliau ikut perang Khandaq. Bahkan saat perang Badar, beliau menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dia berkata kepada para sahabat yang lain, "Hai para sahabat, aku akan menjadi tameng dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada tombak ingin menyentuh tubuh Muhammad, maka tombak itu harus menembus dulu badanku. Kalau ada panah ingin menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ditujukan kepada tubuh Nabi Muhammad, maka biarkan anak panah itu menembus dulu tubuhku." Ini dia bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Umurnya baru 43 tahun. Dalam usia yang sangat muda. Padahal saudara hadirin rahimakumullah, berapa banyak orang yang umurnya di atas 60 tahun yang kita saksikan di lingkungan kita. Lagunya masih nakal, masih bader, sembayang kagak pernah sembayang. Orang-orang puasa dia masih ngerokok, masih ngopi di depan dengan enaknya, padahal umurnya udah 60 tahun. Kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umat itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Sedikit wa aqallu may yajuzu zalik. Sedikit orang yang umurnya lebih daripada 70 tahun. Maka kita jarang ngelihat orang yang umurnya sampai 80 tahun masih sehat walafiat. Jarang juga kita ngelihat orang yang umurnya 100 tahun.
Kalau ngikut Rasul, umurnya cuma 63 tahun kurang lebih. Itu umur rata-rata umat Rasulullah. Maka kalau ada orang malam hari ini hadir di masjid ini, umurnya 62 tahun, 11 bulan, 27 hari. Hah? Ada nggak yang umurnya udah 62 tahun? Ada. Berarti siap-siap. Maka saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Mu'az 10 hari setelah perang Khandaq, tahu perang Khandaq, Pak? Ketika 10 hari beliau terkena panah, Rasulullah perintahkan kepada sahabat, itu siapkan kemah agar aku, kata Rasulullah, bisa memantau perkembangan Sa'ad bin Mu'az. Begitu Rasulullah pulang ke rumahnya, lalu malaikat turun, Jibril alaihi salam, memberitahukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, man hazal abdus salih?" Itu siapa hamba yang soleh itu? Kenapa? Itu ketika dia meninggal dunia, malaikat Israel mencabut nyawanya, ihtazal arsy itu bergoncang. Masya Allah. Meninggal dunia, arsy-nya bergoncang. Bahkan dalam riwayat lain, kemudian Allah turunkan 70.000 malaikat untuk menjadi saksi atas kematian Sa'ad bin Mu'az. Ini pelajaran buat kita. Kita meninggal dunia, jangankan Indonesia goncang, RT diam-diam aja. Siapa yang meninggal? Si Anu. Oh, biarin aja dia mah. Siapa yang meninggal? Dia. Udah pantas dia meninggal. Begitu doang. Nggak ada goncang-goncangnya, nggak ada sedih-sedihnya. Padahal Sa'ad bin Mu'az begitu meninggal dunia, 70.000 malaikat turun. Sampai-sampai dalam satu riwayat lain, Rasulullah begitu mendengar ada Abdus Saleh, Rasulullah ingin tahu siapa sebenarnya yang dicap oleh malaikat Al-Abdus Saleh. Rasulullah buru-buru, bahasa Betawinya tegere-gere. Nah, agak paham kan? Tegere-gere itu tergesa-gesa. Itu bahasa orang kampung saya, orang-orang rotan. Tergesa-gesa. Kalau orang sini tergopoh-gopoh. Ya, begitu dah. Sampai ini sorban Rasulullah diambil, lalu itu hampir-hampir terseret. Bahkan dalam riwayat lain, sandal Rasulullah saking tergesa-gesanya hampir putus. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa kau tergesa-gesa? Enggak seperti biasanya." Kata Rasulullah SAW, ada seorang hamba Allah diberitahukan oleh malaikat bahwa dia hamba yang saleh yang meninggal dunia sampai aras itu bergoncang. Kau tahu siapa yang meninggal ya Rasul? Enggak tahu. Siapa yang meninggal? Itu Sa'ad bin Mu'az. Makin cepat Rasulullah menemui Sa'ad bin Mu'az. Kenapa ya Rasul? Aku takut kalau Sa'ad bin Mu'az itu diturunkan 70.000 malaikat yang akan memandikan, mengkafani, mensolatkan, bahkan menguburkan Sa'ad bin Mu'az. Jangan sampai aku tertinggal dari para malaikat itu. Sehingga Rasulullah tergesa-gesa, ingin memandikan, ingin mengkafankan, ingin mensolatkan, bahkan ingin menguburkan Sa'ad bin Mu'az. Kita jangankan kafan, jangankan solat, jangankan yang lain sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Tetangga kita meninggal pura-pura, kagak buru-buru datang, kagak buru-buru nyolatin, kagak buru-buru pulang dari tempat kerja. Na'udzubillahi min zalik. Ini pelajaran buat kita saudara hadirin rahimakumullah. Begitu Rasul selesai mensolatkan, lalu mengkafankan dan mensolatkan sampai menguburkan, waqafa ala qabrihi, Rasulullah itu berdiam sejenak di samping kuburan Sa'ad bin Mu'az, lalu berdiam dan mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Sahabat kemudian mengikuti karena tasbihnya Rasul diucapkan dengan sangat panjang dan suara rilih. Subhanallah. 3 kali Rasulullah mengucapkan, 3 kali pula sahabat mengikuti
kemudian disertakan dengan takbir. Sahabat bertanya, lima sabbahta ya Rasulullah, kenapa engkau bertasbih ya Rasul? Karena ketika aku sebelum bertasbih, kata Rasulullah, aku lihat kuburan Muaz. Itu yang namanya kuburan yang digali. Itu menyempit, seakan-akan ingin menggencet tubuh Sa'ad bin Muaz. Saudara hadirin rahimakumullah. Kalau seorang sahabat sekelas Al-Abdus Saleh Sa'ad bin Muaz, itu tubuhnya digencet oleh kuburan, oleh tanah yang menyatu. Lalu bagaimana dengan kita? Kita belum ada orang yang bilang terhadap diri kita itu hamba soleh, itu orang yang rajin ke masjid, itu orang yang senang iktikaf, itu orang yang senang baca Quran, itu orang yang senang sodakoh, sodakohnya di mana-mana. Belum ada seorang pun yang ngecap terhadap diri kita dengan stempel yang sangat bagus. Tapi kita seakan-akan menjadi manusia yang paling baik, menjadi manusia yang paling hebat, menjadi manusia yang paling berani terhadap azab kubur. Na'udzubillahi min zalik. Saudara hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya, ini bulan Ramadan, Allah ciptakan untuk umat Rasulullah yang umurnya sangat pendek. Sangat jauh bila dibandingkan dengan umur-umur umat sebelum umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Nuh alaihi salam. Falabisa fihim alfasanatin illa khamsin. Itu Nabi Nuh alaihi salam. Itu hidup 950 tahun. 1000 kurang 50 kata Al-Quran. 950 tahun. Itu pun umatnya tidak menjamin menjadi ahli surganya Allah. Bagaimana lalu dengan kita? Maka Allah Maha Adil. Allah ciptakan ini bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini puasanya kata Allah, wa ana ajzibih, aku yang akan membalasnya. Sementara amalan-amalan yang sunnah Allah lipat gandakan, ada afam mudha'afah, baca Qur'annya, sodakohnya, iktikafnya, qiyamul lailnya, dan lain sebagainya, iftar, dan lain sebagainya. Insya Allah, itulah yang menjadi bekal-bekal kita. Bahkan insya Allah, kalau ada orang, kata guru saya, yang sampai malam ini, puasanya nggak pernah jebol, qiyamul lail, sholat tarawihnya nggak pernah sekalipun ditinggalkan, maka itu orang termasuk orang-orang yang serius. Orang-orang yang serius ingin mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan itu adalah kita yang hadir di tempat ini, karena saya juga melihat bangga, bahagia begitu ngelihat masjid, masya Allah masih penuh di sini nih Nurul Huda. Sampai saya lihat itu yang namanya sendalnya itu ampar-amparan di depan. Sendalnya ampar-amparan di depan. Sendalnya. Alhamdulillah. Tapi ini masih banyak. Mudah-mudahan kita ini dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Nanti di yaumul qiyamah kita bareng-bareng masuk ke surganya Allah melalui satu pintu yang Allah sudah siapkan. Nama pintu itu jangan lupa, Babur Rayyan. Insya Allah. Mari kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita, orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah tetapkan iman Islamnya, insya Allah dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kalau ada yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan salahnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhatan min riyadil jannah. Kalau ada yang sedang sakit, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, agar bisa berkumpul beribadah bersama-sama kita. Al-Haziniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.